Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Malam ini masih bersama saya Ilo. Kami akan membawakan satu kisah yang sangat menarik dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Oh, kisah Bang Aldi ini selalu kata-katanya menarik banget, kata-katanya bagus saya terangkainya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini ya, kami upload di setiap hari, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai kelamaan lagi ya openingnya, pasti udah nggak sabaran nih kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke Jawa Barat. Warung kopi di ujung jembatan gantung. Malam itu, Freddy terlihat sangat rapi dengan setelan kaos putih dan blue jeans miliknya. Udara yang belakangan ini terasa dingin membuat remaja usia 22 tahun itu ogah mandi. Meski demikian, ia merasa cukup percaya diri untuk keluar rumah. Beberapa semprotan parfum mendarat di beberapa bagian tubuh. Dengan demikian, maka tak akan ada orang yang terusik dengan bau badannya. Ia mulai mengeluarkan sepeda torpedo lawasnya dan segera meluncur menuju warnet terdekat. Hasrat berseluncur di dunia maya terasa menggebu-gebu sekalipun uangnya hanya bisa digunakan untuk menyewa warnet sekitar 1 atau 2 jam saja. Sepasang kaki Freddy terus mengayuh pedal sepeda hingga akhirnya ia tiba di depan warnet yang dituju. Setelah sepeda tadi diletakkan di pojok halaman, Freddy pun bergegas masuk ke dalam ruangan warnet. "Bos, ada yang kosong?" tanya Freddy pada sang operator warnet. "Oh, banyak bang, di tengah ada 2, di pojokan juga ada," saut si operator. Freddy mengangguk seraya tersenyum. Ia pun memilih untuk menempati meja yang ada di pojok. Tangan Freddy kemudian terlihat sibuk mengendalikan mouse. Tatapannya kini tertuju ke layar monitor. Dengan lihai, jemarinya mengetikkan sebuah alamat website. Tak lama kemudian terbukalah situs jejaring sosial yang hingga saat ini cukup familiar digunakan oleh jutaan orang. Setelah mengisi kolom username dan juga password, situs tersebut akhirnya berhasil diakses. Kursor ia arahkan ke tombol notifikasi yang terletak di sudut kanan atas. Seketika muncul pemberitahuan yang belum sempat dibuka. Freddy memang tidak terlalu sering mengunjungi warnet karena sibuk membantu kakak berdagang di kota. Selain itu, gawai yang ia punya juga belum mumpuni untuk bisa membuka internet. Satu persatu notifikasi tadi ia telusuri dengan seksama. Ada permintaan pertemanan, ada yang mengomentari postingan, dan ada juga yang mengirimkannya pesan langsung. Freddy merasa senang ketika ada orang yang memfollow akunnya dan lebih senang lagi jika ada yang menyukai sesuatu yang ia posting. Sebenarnya, Freddy tidak terlalu aneh dengan keberadaan situs pertemanan seperti itu sebab pada tahun 2003 pernah ada Friendster. Hanya saja, fitur yang tersedia di situs pertemanan sekarang ini jauh lebih menarik daripada Friendster. Tiba-tiba, Freddy mengernyitkan dahi seraya memfokuskan pandangannya ke monitor. Sebuah akun telah mengiriminya permintaan pertemanan. Karena penasaran, Freddy pun berinisiatif untuk membuka profil akun tersebut. "Pepeng," ucapnya. Seketika profil si pemilik akun bernama Pepeng itu pun terbuka. Freddy mulai membaca satu persatu keterangan diri hingga foto profil si pemilik akun tersebut. Akhirnya Freddy merasa yakin jika si pemilik akun tadi adalah Pepeng, teman SMP-nya. Tanpa pikir panjang, ia pun segera menerima permintaan pertemanan itu. Gila nih anak, baru berapa tahun gak ketemu aja mukanya udah kelihatan tua, Freddy berseloroh. Masa-masa sewaktu mengenyam pendidikan di bangku SMP kembali terkenang. Lantas terlintas di benaknya untuk mengirimi pesan langsung kepada sang kawan.
Namun, belum juga ia mengetikkan sesuatu, tiba-tiba muncul pesan yang berasal dari Pepeng. "Woi Fred, apa kabar?" Demikian isi pesan tadi. Freddy kaget sekaligus senang sebab ia tidak menyangka kalau akun Pepeng sedang aktif. Buru-buru ia membalas pesan tersebut. Beberapa saat kemudian terjadilah percakapan di antara keduanya. Merasa kurang seru berinteraksi hanya melalui chat, Freddy pun meminta nomor handphone Pepeng dan segera menelponnya. Dan kini pembicaraan terasa lebih hidup karena kedua belah pihak jadi bisa mendengarkan suara secara langsung. Obrolan yang dibahas pun tidak terlalu jauh dari seputar pekerjaan hingga flashback ke masa-masa sekolah dulu. Hampir 1 jam lamanya, Freddy dan Pepeng melepas rasa kangennya via telepon seluler. Meski tidak bertemu secara langsung, setidaknya mereka merasa bersyukur karena telah dipertemukan kembali di dunia maya. Ya, sosial media ibarat pedang bermata dua yang mana bisa mendekatkan yang jauh tapi juga berpotensi menjauhkan yang dekat. Freddy, main sini ke kampungku. Memangnya nggak mau nih nengokin teman sebangku? Celetuk Pepeng dibarengi dengan candaan khasnya. Aku main ke kampungmu, siapa takut. Coba kamu kirimin alamatmu via chat aja, yang lengkap, jangan sampai bikin nyasar, guyon Freddy. Pepeng pun segera mengetikkan alamat rumahnya di kolom chat. Tak lupa, ia menuliskan nama trayek bus beserta jurusannya agar nanti Freddy tak perlu repot-repot bertanya. Pepeng mengusulkan agar Freddy datang hari Sabtu depan sebab di hari itu ia sedang libur bekerja. Oke, kalau gitu nanti aku berangkat dari rumah sore ya. Soalnya kalau hari Sabtu toko kakak rame, kata Freddy. Gak masalah, kamu atur aja. Pokoknya kalau kamu sudah turun dari angkot, kamu kabarin aku ya. Jangan lupa, nanti bilang sama supir angkotnya turunnya di jembatan gantung, balas Pepeng. Gak usah, pokoknya nanti tahu-tahu aku sampai di depan rumah kamu. Timpal Freddy. Jangan, di kampungku nih agak lain soalnya. Pokoknya kalau kamu nanti udah sampai di depan jembatan gantung, kamu langsung telepon. Nah, nanti biar aku sama paman aku aja yang bakal jemput kamu. Agak lain, pikir Freddy. Ya, pemuda itu sedikit bingung dengan ucapan Pepeng barusan. Ia jadi tidak enak hati jika kedatangannya malah membuat repot Pepeng beserta pamannya. Udah, kamu tenang aja. Aku udah biasa nyari alamat. Buktinya dulu udah bisa juga sampai selamat ke rumah Pak Ahmad, ujar Freddy yang masih saja berusaha meyakinkan kawannya. Pokoknya mah jangan. Udah, kamu jangan ngeyel. Ya udah, aku mau lanjut kerja lagi. Sabtu depan ditunggu kedatangannya. Pepeng mengakhiri percakapan tersebut. Freddy hanya bisa geleng-geleng kepala menanggapi kelakuan Pepeng yang menurutnya tidak berubah. Meski demikian, ia juga senang lantaran kawannya itu tetap rendah hati. Berbeda halnya dengan beberapa teman sekolahnya yang lain yang mendadak lupa ingatan hanya gara-gara dirinya belum mapan. Enak banget sekarang si Pepeng tinggal di kampung. Udah lingkungannya gak sumpah, halamannya luas pula. Lah di sini lahan sejengkal buat jemur pakaian aja gak ada, gumam Freddy. Setelah merasa puas berselancar di dunia maya, Freddy pun segera membayar tagihan warnetnya dan bergegas pulang. Walau malam itu malam minggu, bagi Freddy itu adalah malam yang sesungguhnya harus dihindari. Banyaknya sosok muda-mudi yang sengaja mempertontonkan kemesraan hanya akan membuat jiwa jomblonya semakin kepanasan. Akhirnya, hari Sabtu yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Keadaan toko yang cukup ramai membuatnya baru bisa pulang di pukul 4:30 sore. Beruntung, tadi malam Freddy sudah mempersiapkan semua keperluannya, sehingga ia hanya tinggal mandi saja sebelum berangkat menuju terminal bus. Singkat kata, Freddy telah tiba di terminal bus antar kota. Sial, bus yang akan dinaiki telah lebih dulu meninggalkannya. Alhasil, kini ia harus sabar menunggu keberangkatan bus selanjutnya. Aduh, ini sih pertanda bakal kemalaman sampai di sana nih, gerutu Freddy sambil melirik ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 5:15. Freddy akhirnya memilih untuk merokok dan minum kopi di sebuah kedai yang berdekatan dengan jalur bus tujuannya.
Lalu lalang banyak orang sejenak, membuat rasa kesalnya luruh di pinggir peron. Para calo bus tak henti-hentinya berseru seraya melambaikan tangan pada beberapa calon penumpang. Segala aktivitas di tempat tersebut benar-benar ia nikmati sampai kopinya tandas dan hanya menyisakan ampas di dasar gelas. Pukul 6 kurang 5 menit, bus yang ditumpangi Freddy pun mulai meninggalkan terminal. Di ufuk barat, sang surya telah memuntahkan seburat jingga di antara langit yang beranjak gelap. Lampu-lampu berpendaran di tengah jalur beraspal yang disesaki kendaraan. Freddy menyandarkan kepalanya ke sisi jendela. Matanya dibiarkan terpejam walau kantuk tak ia rasakan. Sepasang pengamen tua kompak bernyanyi, melantunkan balada yang terdengar syahdu, walau tak banyak orang yang tahu. Entah karya milik artis mana, karena part yang paling mudah diingat hanya pada awal lagu. 4 menit kemudian, nyanyian terhenti. Freddy mengaturkan senyum seraya meletakkan uang 1000-an ke dalam topi si pengamen tua tadi. Sebuah goncangan pada bahu Freddy membuat pemuda itu terbangun dari tidurnya. Berkali-kali ia mengedipkan serta menggosok-gosok matanya sebelum melirik ke arah orang yang baru saja membangunkannya. Mas, bangun mas, busnya udah sampai, ucap orang tersebut yang ternyata adalah sang kondektur bus. Apa? Saut Freddy yang masih belum sepenuhnya sadar. Beberapa penumpang tampak tertawa geli melihat Freddy yang celingukan seperti orang kebingungan. Bahkan seorang ibu yang duduk di sebelah Freddy sampai 2 kali menerangkan jika bus telah sampai di terminal tujuan. Udah sampai ya? Ujar Freddy seraya tersenyum malu. Freddy melihat keluar jendela. Tampak olehnya sederetan bus antar kota yang juga sedang berhenti di masing-masing jalur. Matanya lantas beralih ke arah jam yang terpampang di bagian depan bus. Jarum jam tampak singgah di angka 8:30. Buru-buru Freddy meraih tasnya, lalu turun dari bus tersebut. Belum juga dirinya meninggalkan area terminal, mendadak sudah ada beberapa calo yang menghampiri dan menghujaninya dengan pertanyaan. Kemana Kang? Oji, Ciwaru, kata salah satu calo yang berjalan pincang. Mau kemana Reja? Ayo Kang, mobilnya langsung berangkat, nggak pakai lama, sahut yang lain seraya meraih lengan Freddy. Freddy merasa tidak nyaman dengan sikap para calo yang terkesan memaksakan itu. Ia lantas menepis tangan si calo sambil menolak secara halus. Maaf, saya lagi nunggu angkot yang ke arah Lawang Kiara, ucap Freddy. Oh, si Akang mau ke Lawang Kiara. Ayo atuh ikut sama saya, angkotnya ngetem di sebelah sana. Ayo, ajak calo yang lain. Freddy merasa tidak yakin, namun ia tetap melangkah di belakang si calo tadi. Hanya berjalan kaki sejauh 30 meter saja, ia pun akhirnya sampai di tempat angkot yang akan ditumpanginya. Freddy melongo ke dalam angkot yang remang. Ternyata di situ sudah ada 4 orang penumpang. Ayo Kang, ini mah 10 menit lagi juga udah jalan. Ayo, ucap sang supir yang sedang menikmati rokok di sisi jalan. Freddy mengangguk, lalu ia masuk ke dalam angkot yang hanya diterangi pencahayaan seadanya. Ia memilih duduk di kursi paling pojok agar tidak terganggu oleh penumpang yang nanti akan naik turun. Mau turun di mana Kang? Tanya salah seorang penumpang. Saya turun di jembatan gantung Pak, balas Freddy sopan. Jembatan gantung? Serius? Tanya penumpang itu lagi dengan ekspresi keheranaan. Beberapa penumpang lain juga kompak menoleh ke arah Freddy. Praktis, 4 penumpang di dalam kendaraan umum itu sama-sama memperlihatkan raut wajah seriusnya. Merasa dirinya menjadi pusat perhatian, maka timbullah perasaan risih di benak Freddy. Iya betul Pak, nanti saya mau turun di jembatan gantung. Nah, ini alamat rumah yang sedang saya tuju, jawab Freddy sembari memperlihatkan secari kertas berisikan alamat rumah Pepe. Kalau kamu memang mau ke alamat itu, ya memang benar, harus turun di depan jembatan. Masalahnya sekarang teh sudah lewat dari jam 9, jelas si penumpang. Memangnya kenapa ya Pak? Freddy semakin kebingungan. Si penumpang tadi tidak segera menjawab. Ia malah saling bertatapan dengan ketiga penumpang lainnya, merasa tidak enak. Lantaran pertanyaan tadi sempat diraukan, akhirnya si penumpang tersebut memberanikan diri untuk menjawab. Begini Kang, sebenarnya mah jembatan itu
Sudahlah, nanti juga Akang bakal lihat sendiri keadaan di sana. Penumpang tersebut seperti ragu untuk menjelaskan secara gamblang. Orang tadi segera memalingkan wajahnya ke arah depan, seolah ia tidak ingin dicecar pertanyaan lagi oleh Freddy. Sayup-sayup, Freddy juga bisa mendengar sang supir yang sedang berbisik pada temannya. Ya, Freddy bisa merasakan bahasa tubuh orang-orang itu yang menunjukkan rasa herannya. Aneh, memang ada yang salah apa dengan jembatan itu? Atau masalahnya justru ada pada mereka sendiri? Bodoh amat lah, ucap Freddy dalam hati. Kurang dari 10 menit, sopir angkot itu pun menepati janjinya. Ia segera masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin kendaraan tersebut meski penumpang di dalamnya belum penuh. Namun, sang sopir memutuskan untuk tetap jalan. Diam-diam, sopir tadi merasa iba terhadap Freddy. Jika harus menunggu sampai angkotnya penuh, bisa-bisa Freddy akan sampai di jembatan gantung lebih malam lagi, pikirnya. Knalpot kendaraan umum itu meraung-raung. Bahkan sesekali terbatuk di tengah jalan. Mesin tuanya tampak kewalahan meladeni setiap tanjakan. Shockbreaker yang telah lama mati seolah menjadi azab bagi penumpang di dalamnya. Terlebih lagi, Freddy menempati kursi paling belakang lebih dari 5 kali. Pipinya terantuk jendela akibat roda angkot yang menghantam jalur berlubang. Di bagian depan, sang sopir tetap fokus mengendalikan setir, meski cahaya lampu mobil terlalu redup untuk membelah kegelapan. Singkat cerita, satu persatu penumpang di dalam angkot telah turun, dan hanya menyisakan Freddy saja. Suasana terlihat sangat canggung karena sang sopir seperti segan untuk berinteraksi dengan Freddy. Mungkin si sopir tidak terlalu percaya diri untuk memulai konversasi. 5 menit kemudian, sopir angkot itu pun menghentikan laju kendaraannya. Dengan perasaan canggung, si supir tadi menoleh ke arah Freddy lalu bertanya, "Akang teh beneran? Mau turun di depan jembatan gantung?" Iya, sudah sampai ya?" saut Freddy. "Sudah, Kang. Jembatannya itu masih di depan sana. Ya, kira-kira 100 meter lagi. Tapi maaf, saya cuma bisa nganterin sampai sini aja," balas sang sopir seraya menunjuk ke arah jembatan gantung tersebut. Ya sudah, gak apa-apa. Kalau gitu berapa ongkosnya, Bang?" Ditanya seperti itu, si sopir malah terlihat jadi lebih kikuk dan salah tingkah. Sementara Freddy tetap menunggu jawaban sang supir sembari mengambil uang pecahan 10 ribuan dari dalam dompetnya. Kang, terserah Kang aja. Soalnya saya mah belum pernah bawa penumpang sampai kemari," jawab sopir tersebut. 10 ribu cukup nggak?" tanya Freddy lagi. Cukup Kang." Freddy pun menyerahkan uang 10 ribuan itu kepada si supir angkot. Tak lama kemudian, Freddy mulai turun dari dalam mobil seraya memasukkan dompetnya ke dalam kantong celana. Baru saja ia akan menuju ke arah jembatan, tiba-tiba si sopir kembali melontarkan pertanyaan. "Punten Kang, memangnya Kang serius mau ke sana? Seandainya Akang berubah pikiran mah, saya mau kok ngantar Akang lagi ke terminal. Ya mumpung saya belum balik." "Ya serius dong Bang, saya udah jauh-jauh kemari masa saya harus berubah pikiran?" timpal Freddy. Sopir angkot itu hanya tersenyum sambil mengangguk. Ia seperti hendak mengatakan sesuatu, namun urung dilakukan. Pada akhirnya, sopir tersebut pamit kepada Freddy untuk kembali turun ke terminal. Sepeninggal si sopir angkot tadi, keadaan di tempat itu kembali dikuasai kesunyian. Tak ada rumah warga sama sekali yang bisa dijumpai, bahkan seorang pun tak tampak di jalanan itu. Freddy memutuskan untuk terus melangkah hingga akhirnya ia menemukan sebuah warung sederhana yang masih buka. Warung tersebut hanya berjarak sekitar 50 meter saja dari jembatan gantung. Freddy melirik ke arah jembatan yang kondisinya minim penerangan. Tak ada Pepeng atau siapapun di situ. Ia lantas mengeluarkan handphone miliknya dari dalam saku untuk menelpon Pepeng. Belum juga melakukan panggilan, ia malah melipir ke arah warung. Mulutnya yang terasa asam menuntut sebatang kretek dan segelas kopi panas. Freddy akhirnya merubah haluan. Sambil meletakkan tas pinggang, mata Freddy mulai jelalatan melihat menu yang tersedia di tempat tersebut. Tak banyak makanan yang tersaji. Freddy pun memutuskan untuk memesan segelas kopi hitam.
Pesen kopi hitamnya, Bu, ucap Freddy pada si ibu pemilik warung. Perempuan parubaya itu menoleh ke arah Freddy, lalu mengangguk. Buru-buru ia bangun dari tempat duduknya dan meraih wadah plastik berisikan bubuk kopi. Sendirian aja, Dek. Si ibu warung mulai berbasa basi. Ya, Bu, balasnya singkat. Memangnya adik ini mau kemana? Dan ada keperluan apa? Tanya si ibu lagi. Oh, saya mau main ke rumah teman di seberang sungai itu. Dulu pas SMP, dia tinggal di kota sama kakaknya. Nah, setelah lulus, dia balik lagi ke sini. Si ibu warung membulatkan mulutnya seraya mengangguk, matanya lalu tertuju pada bubuk kopi yang akan dituangkannya ke dalam gelas. Sambil menunggu pesanan jadi, Freddy pun iseng melihat-lihat bagian dalam warung yang hanya disinari cahaya bola. Si penjaga warung kembali bertanya pada Freddy. Mungkin tujuannya agar suasana tidak terlalu kaku dan juga hening. Anu, apa adik ini sudah pernah mendengar desas-desus tentang jembatan gantung itu? Belum pernah, Bu. Memangnya ada apa ya sama jembatan itu? Jawab Freddy dengan mimik serius. Perempuan berusia sekitar 50 tahunan itu tidak segar menjawab sebab sedang fokus mengangkat panci yang berisikan air mendidih. Setelah menuangkan air panas ke dalam gelas, barulah si ibu warung menjelaskan sesuatu perihal jembatan gantung tersebut. Warga kampung sini mah, atau kampung seberang sungai, gak ada yang berani ngelewatin jembatan itu. Rawan. Maksudnya jembatan itu angker. Celetuk Freddy yang sekonyong-konyong memotong kalimat si ibu. Mendengar celetukan tadi, tentu saja si ibu warung jadi tersenyum sambil menyerahkan gelas berisi kopi hitam. Ia pun kembali melanjutkan penjelasannya. Bukannya angker, tapi rawan tindak kejahatan. Freddy tercengang kala mendengar penjelasan si ibu warung kali ini. Pandangannya mulai diarahkan ke jembatan gantung yang hanya disinari sebuah bohlam 5 watt saja. Keberadaan rumpun bambu yang tumbuh di sepanjang tepian sungai turut menambah kesan menakutkan. Wajar jika orang-orang merasa enggan untuk melewati jembatan tersebut. Sudah diminum dulu kopinya, mumpung masih hangat, cakap si ibu dengan sikapnya yang ramah. Freddy jelas tak bisa menyembunyikan rasa gelisahnya, dan itu bisa dengan mudah diterka oleh si penjaga warung. Akhirnya ia pun hanya bisa tersenyum meski hatinya sangat gugup mengingat beberapa saat lagi dirinya akan melewati jembatan tersebut bersama Pepeng. Bu, apa di jembatan itu ada hantunya ya? Pocong barangkali, atau kuntilanak, ucap Freddy polos. Kalau ada emangnya kenapa? Saut si ibu dengan sangat tenang. Waduh, berarti beneran ada dong, Bu, tanya Freddy lagi. Yang namanya makhluk gaib teh pasti ada. Hanya saja kamu tidak perlu takut seperti itu. Percayalah, ada yang lebih mengerikan daripada hantu ataupun setan. Ibu tadi kali ini bicara penuh saja. Freddy sontak merasa takjub sebab pembawaan si ibu warung itu tetap tenang dalam berbicara pun ketika melakukan pekerjaannya. Ia bahkan sama sekali tidak melihat ada rasa gundah atau rasa takut pada wajah si ibu, walau warungnya itu hanya berjarak 50 meter saja dari jembatan gantung. Merasa penasaran dengan kalimat tadi, Freddy pun kembali menyodorkan pertanyaan singkat. Memangnya apa yang lebih mengerikan daripada hantu, Bu? Si ibu segera duduk di balik meja warung. Lalu ia melayangkan pandangannya ke arah jembatan. Tampak jelas oleh Freddy garis-garis kerutan menghiasi permukaan kulit wajahnya yang menua. Mata sendu perempuan itu terus mencoba untuk menembus kegelapan di sekitar jembatan. Tak lama kemudian ia pun mengatakan sesuatu. Ya, tentu saja rampok, maling, atau begal. Kok bisa? Saut Freddy. Kalau hantu mah hanya sebatas nakut-nakutin pikiran kamu. Tapi rampok, maling, sama begal itu adalah sesuatu yang nyata, yang bisa menyentuh bahkan membunuh. Entah sudah berapa orang yang jadi korban di jembatan gantung itu. Betul-betul nahas. Badannya dirampas, lehernya ditebas. Sadis banget, Bu. Begal atau rampoknya nungguin korbannya di ujung jembatan atau gimana ya, Bu? Freddy semakin terpancing rasa penasarannya. Tidak, orang jahat itu biasanya udah nunggu korbannya di tengah jembatan.
Mereka sadar di bagian itu tidak terjamah cahaya lampu sama sekali. Nah, begitu korban mendekat, langsung mereka habisi dan jasadnya dilempar ke kali. Pungkas si ibu sambil menundukkan wajahnya. Kini, baik Freddy maupun si ibu warung sama-sama tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sampai sini, Freddy akhirnya mengetahui alasan Pepeng memintanya untuk menunggu di jembatan saja. Ia juga sadar kenapa si sopir angkot itu memilih untuk menurunkannya di titik yang cukup jauh dari jembatan tersebut. Bu, ya kalau memang jembatan gantung itu rawan kejahatan, lalu kenapa ibu malah buka warung di sini? Apa nggak terlalu beresiko? Freddy memberanikan diri menanyakan hal tersebut. Memangnya apa yang mau diambil di sini? Perhiasan ibu nggak punya, uang ibu juga nggak seberapa. Timpal si ibu sambil tersenyum. Freddy enggan untuk ikut tertawa karena ucapan si ibu betul-betul mengena di hatinya. Memang ia tidak melihat adanya gelang, kalung ataupun cincin emas yang dikenakan oleh si ibu. Namun ia merasa ucapan tadi adalah ucapan kesedihan seorang pemilik warung yang warungnya selalu saja sepi pengunjung. Bu, apa nggak kepikiran untuk pindah warung aja? Di sini sepi banget tahu Bu. Dari tadi saya duduk di sini tapi belum ada satupun orang yang datang buat sekedar jajan gitu, kata Freddy. Ya namanya juga sudah malam. Tapi kalau mau pindah, saya juga rada berat. Soalnya teh udah puluhan tahun ngewarung di sini, jawab si ibu warung. Ya juga sih. Baiklah, kalau gitu saya izin ibu, mau telepon, mau hubungin teman saya dulu. Soalnya katanya dia bilang mau jemput saya di depan jembatan. Setelah izin, Freddy segera mengeluarkan handphone miliknya dari dalam saku celana. Lantas matanya sibuk mencari-cari kontak atas nama Pepeng. Nama tersebut akhirnya berhasil ditemukan. Ia pun langsung melakukan panggilan. Tapi sayang, ia sama sekali tak mendapatkan sinyal. Freddy memutuskan untuk keluar dari beranda warung sambil terus mencoba mendapatkan sinyal. Namun hasilnya sama saja. Bu, di sini susah sinyal, tanya Freddy kepada si ibu warung. Aduh, ibu nggak ngerti ya dek, soalnya ibu mah nggak punya alat itu, jawab si ibu sambil menunjuk handphone yang tengah digenggam oleh Freddy. Freddy sedikit malu, ia pun hanya mengangguk. Ia menyesal, seharusnya ia sadar sedari awal jika si ibu sama sekali tidak memiliki alat komunikasi tersebut. Akhirnya ia pun berjalan sedikit lebih menjauh, namun masih tetap berada di area warung. Apes, kalaupun ada sinyal, paling hanya dapat satu bar saja, itu pun langsung hilang lagi. Elah, orang lagi buru-buru sinyal malah hilang-hilangan. Freddy menggerutu sambil menggoyang-goyangkan selulernya. Tak ingin rasa dongkolnya terlihat oleh si pemilik warung, Freddy lantas berjalan lebih jauh lagi. Ia tidak menyadari jika kini dirinya sudah mulai mendekat ke arah jembatan gantung. Perasaannya was-was. Selain itu, keadaan di depan jembatan tadi betul-betul sangat sunyi dan temaram. Namun, bagaimanapun juga, ia tetap harus mendapatkan sinyal agar bisa menghubungi Pepeng. Kacau banget sih sinyal di sini. Bisa-bisa sampai jam berapa ini? Ucapnya dengan perasaan gemas. Dikala pikiran Freddy tengah kacau balau gara-gara sinyal tak juga diperolehnya, mendadak angin berhembus kencang dari seberang jembatan. Dedaunan bambu yang tumbuh di pinggiran sungai menciptakan gemerisik yang sontak membuat sekujur tubuh Freddy bergidik. "Sedang apa kamu di situ, Dek?" seru si ibu dari depan warungnya. Freddy menoleh ke arah si ibu. Segera saja ia menghampiri perempuan parubaya itu. Seketika bulu kuduknya tak lagi merbang begitu ia menjauh dari ujung jembatan gantung tersebut. Bu, barusan saya lagi cari sinyal. Soalnya kalau nggak dapat sinyal saya nggak bisa hubungin teman saya, Bu. Sebaiknya jangan terlalu dekat-dekat sama jembatan itu, kata si ibu. Freddy tersentak begitu mendapat peringatan dari si ibu warung. Kini air muka perempuan itu terlihat serius. Nada suaranya pun terdengar lebih tegas. Meski si ibu ini bukan siapa-siapa, namun Freddy bisa memahami maksud baik yang terpancar dari sosok tersebut. Setitik air luruh dari sudut mata. Entah mengapa Freddy jadi terhanyut dalam emosi. Keramahan dan tutur lembut perempuan penjaga warung sederhana itu rupanya mengingatkan ia pada mendiang sang ibu.
Benar kata istri saya barusan. Tindakan kamu tadi mah bisa memancing serigala untuk menerkam mangsanya, ujar seorang pria yang kini sedang berdiri di sebelah warung. Siapa itu, Bu? Bisik Freddy kepada si ibu warung. "Ah, itu suami saya. Dia baru saja kembali dari gubuknya di hutan," jelas si ibu. "Anak muda, apa kamu baru pertama kali datang ke tempat ini?" tanya suami si ibu warung sembari menghampiri Freddy. "Ah, iya Pak, saya baru datang dari kota. Rencananya mau ngunjungin teman saya. Ini alamatnya," jelas Freddy sambil menunjukkan secari kertas berisikan alamat rumah Pepeng kepada si bapak tadi. Setelah melihat alamat tersebut, si bapak parubaya itu hanya manggut-manggut seraya tersenyum. Freddy belum paham akan gestur yang ditunjukkan oleh lelaki tadi. Tak lama kemudian, si bapak pun mengucapkan sesuatu. "Oh, ini teh rumahnya si Malik." Malik siapa ya Pak? Soalnya mah teman saya namanya Pepeng, bukan Malik," celetuk Freddy. "Malik ini teman baik saya, sedangkan si Pepeng adalah ponakannya. Dulu saya dan Malik itu sering pergi ke hutan untuk menyadap nira. Tapi itu dulu." Si bapak menghentikan kata-katanya untuk mengambil nafas. "Semenjak ada beberapa tindak kejahatan di jembatan, kami sudah tidak pernah lagi pergi ke hutan bersama-sama. Kadang saya ngerasa rindu bercengkrama dengan orang itu. Apa kabarnya si Malik sekarang?" sambung si bapak seraya tersenyum dan menghela nafas panjang. Freddy tertegun menatap wajah si bapak yang tersenyum, namun seperti ada nestapa yang tertahan di dadanya. Belum puas Freddy menyelisik apa yang ada di pikiran si bapak, mendadak jembatan gantung itu bergoyang dan menciptakan suara besi-besi tua yang berderit. Freddy tersentak. Sontak ia menoleh ke arah jembatan. Samar-samar matanya bisa melihat ada sosok bayangan hitam yang berdiri di tengah jembatan. Bayangan tadi tetap di tempatnya, seolah sedang mengintai dan mengintimidasi siapapun yang melihatnya. Tubuh Freddy tiba-tiba bergetar dan dengkulnya terasa lemas. Buru-buru ia melangkah ke belakang dan benar saja yang dikatakan oleh si ibu warung, jembatan itu terlalu berbahaya untuk dilalui orang. Nafas Freddy terdengar turun naik, jantungnya mulai berdebar kencang. Namun sepasang suami istri tersebut tetap berdiri dengan tenang sambil terus menatap ke tengah jembatan yang gelap. Jembatan gantung itu kembali bergoyang. Suara deritnya lagi-lagi menghujam kesunyian yang terasa mencekam. Sosok misterius itu berjalan beberapa langkah lalu berhenti. Kali ini Freddy bisa menyaksikan ada siluet satu benda yang tergenggam di tangan sosok tersebut. Keringat dingin deras bercucuran melintasi sisi pipinya. "Celaka, dia menuju kemari," ucap Freddy dengan suara bergetar. Tanpa pikir panjang, Freddy memutuskan berlari ke dalam warung dan bersembunyi di balik dinding bilik. Dengus nafas semakin tak beraturan. Begitu juga dengan aliran darahnya yang berdesir lebih cepat dari biasanya. Sekujur tubuh pemuda itu gemetar. Ia tidak tahu harus berlindung di mana lagi jika sosok tadi benar-benar akan memburunya. Derit besi-besi jembatan kembali menjerit di tengah keheningan malam. Bahkan kali ini terdengar semakin keras. Sayup-sayup telinga Freddy juga menangkap adanya suara langkah kaki yang sedang berjalan di atas plat besi jembatan tersebut. Jemarinya melesak ke dalam saku untuk mengambil telepon selulernya. Tak beberapa lama ia berhasil mengeluarkan handphone, namun jari-jarinya tak kuasa menggenggam erat alat komunikasi itu. Gawai tadi terjatuh dan tergeletak di atas tanah. Tubuh Freddy seperti menolak untuk diajak berlari, sedangkan dari arah luar suara langkah-langkah kaki semakin jelas terdengar. Suara itu terasa seperti semakin mendekati tempat persembunyiannya. Apa yang harus dilakukan Freddy? Jelas ia tak punya nyali untuk berkelahi meski sosok itu hanya seorang diri. Otaknya tak jua menemukan solusi. Pikirannya buntu lantaran frustasi. Akhirnya ia memilih cara untuk berpura-pura tak sadarkan diri. Ya, semoga saja sosok itu tidak menemukan tempat persembunyiannya.
Sebuah goncangan berulang-ulang kali mendarat di pundak Freddy yang terlihat tertelungkup di atas tanah. Tak ada respon sama sekali. Alhasil, sebuah cengkraman kasar mulai berusaha untuk membalikan badan pemuda itu seberkesinar, menyorot wajah Freddy dan membuatnya gelagapan sambil berteriak histeris. Ampun, ampun, jangan lukain saya, jangan bunuh saya. Satu tamparan meluncur di pipi Freddy yang membuatnya justru semakin menjerit ketakutan seraya menangkis tangan si penampar tadi. Hei Freddy, nyebut atuh, nyebut. Saya mah Pepeng, bukannya rampok, kata orang yang barusan menampar mukanya. Freddy membuka mata dan benar saja, ternyata itu adalah Pepeng, teman sekolahnya. Meski sedikit lega, tapi rasa gelisah masih menggelayuti benaknya. Kamu ngapain? Bukannya nelpon saya malah diam di sini. Hah? Emangnya kamu gak takut? Celetuk Pepeng sembari menyorotkan lampu senter ke sekeliling. Kok warungnya jadi gelap? Ucap Freddy dalam hati. Freddy tampak kebingungan. Manakala Pepeng mengarahkan lampu senter ke segala penjuru bangunan kayu yang tampak rusak akibat lama terbengkalai. Tak ada lagi etalase yang memamerkan gorengan. Begitu juga dengan meja tempatnya menikmati segelas kopi. Ia merasa heran sebab sebelumnya ia sedang bersembunyi di dalam warung. Si ibu sama bapaknya kemana ya, Bang? Barusan kan mereka pada berdiri di situ. Tanya Freddy sambil menunjukkan letak suami istri tadi berdiri. Ibu bapak? Ibu bapak yang mana? Kamu lagi ngigo ya? Timpal Pepeng. Itu suami istri yang warung di sini. Jelas Freddy. Pepeng mengernyitkan dahi dan membisu beberapa saat. Ia menghela nafas dalam-dalam sambil menggelengkan kepala. Seperti ada satu beban yang membuat pemuda tersebut berat untuk mengatakan. Selain itu, Pepeng jadi yakin ada kejanggalan yang baru saja menimpa temannya. Sudah, nanti aja dibahasnya di rumah. Sebaiknya sekarang kamu ambil barang-barang kamu. Tuh, kasihan sama paman saya tuh. Udah dari tadi nungguin di depan jembatan. Ucap Pepeng seraya menepuk pundak Freddy. Freddy melirik ke arah jembatan. Benar saja, di sana sudah ada seorang pria parubaya yang sedang berdiri menunggu. Pria itu membalas anggukan kepala Freddy dengan senyuman ramah. Ayo buruan Peng, itu kasihan teman kamu sudah kecapean, kata paman Pepeng. Pepeng mengiyakan dan segera membantu Freddy membawakan tasnya. Sekali lagi Freddy menoleh ke arah belakang, ke arah bangunan yang telah mengalami kerusakan tadi. Hatinya terus berkecamuk, memikirkan kejadian janggal yang menimpanya. Sepasang suami istri itu mendadak hilang, dan siapa pula mereka sebenarnya entahlah. Ayo, hati-hati jalannya dek, jembatannya teh sudah tua soalnya, pungkasi paman. Ketiga lelaki itu mulai melintasi jembatan gantung yang remang. Suara derit besi-besi jembatan tersebut mengoyak kesunyian yang sekian lama bersemayam di sepanjang kali. Sesekali keheningan malam harus terusik oleh gemerisik daun-daun bambu. Mereka sama-sama fokus meniti langkah di atas sungai yang arusnya lumayan deras. Tak butuh waktu lama, akhirnya ketiga orang itu berhasil melewati jembatan gantung tersebut. Freddy, Pepeng dan pamannya merasa lega karena mereka telah tiba di rumah. Walau sudah lewat pukul 12, namun Freddy enggan untuk langsung beristirahat. Pepeng tanpa diperintah bergegas menyuguhi temannya itu teh hangat dan beberapa kudapan kampung. Freddy tampak menikmati suguhan apa adanya tersebut, meski hanya beberapa potong ubi dan pisang rebus. Parah kamu Pret. Saya tuh udah dari jam 10 nungguin kabar dari kamu. Tapi kamunya nggak nelpon atau SMS. Jam 11 belum ada kabar juga ya. Akhirnya saya sama Mang Malik inisiatif nyusul ke jembatan, ucap Pepeng. Saya juga udah nyoba buat hubungin kamu, tapi di sana nggak ada sinyal sama sekali. Beneran aku nggak bohong, balas Freddy sambil mengunyah ubi rebusnya. Barusan kamu nyebut nama Mang Malik. Mang Malik itu pamanmu ya, Peng? Tanya Freddy. Pepeng mengiyakan. Begitu juga dengan lelaki parubaya yang lantas memperkenalkan dirinya sebagai Malik. Freddy terdiam. Ia jadi teringat kembali dengan ucapan pria di warung misterius itu yang sempat menyebut nama Malik. Tanpa sungkan, Freddy pun menuturkan pengalaman anehnya beberapa saat lalu, termasuk pertemuannya dengan sepasang suami istri penjaga warung di depan jembatan gantung.
Malik turut terdiam menyimak penuturan Freddy. Wajahnya mendadak murung dan tertunduk. Bahkan lelaki itu sampai lupa menghisap kreteknya yang telah habis setengah batang akibat tersulut bara. Selepas Freddy bercerita, suasana jadi terasa hening dan hampa lantaran ketiganya sama-sama belum bersuara. Hingga beberapa saat kemudian, mereka adalah Sukana dan Warsih. Sukana itu merupakan teman baik saya, sesama penyadap nira di hutan. Sedangkan yang sehari-harinya menjaga warung adalah Warsih. Keduanya orang baik dan sudah 30 tahun mereka menempati warung itu. Malik mulai berkisah. Sampai di satu malam, hal buruk menghampiri mereka. Sekelompok begal menghabisi nyawa keduanya di tengah-tengah jembatan gantung ketika mereka baru pulang dari hajatan. Selain nyawa, entah apalagi yang dirampas. Sampai keesokan harinya, keadaan kampung jadi heboh karena ada warga yang menemukan jasad Sukana dan Warsih telah mengambang di sungai dengan luka tebas di batang lehernya. Sambung Malik sambil menghela nafas dalam-dalam dan kembali menundukkan kepala. Freddy tampak terkejut kala mendengar kisah tragis yang menimpa pasangan suami istri itu. Ia sampai tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Sukana, ujar Malik dengan mata yang telah berkaca-kaca. Sukana, aku betul-betul tidak menyangka nasibnya. Malik tak mampu lagi melanjutkan kalimatnya sebab isak tangis keburu menguasai jagat perasaannya. Pepeng mengusap-usap punggung pamannya itu sambil terus berusaha menenangkan lelaki itu. Pepeng pun meminta agar Freddy tetap di tempatnya sebab ia harus memapa Malik untuk bangun. Kamu tunggu di sini dulu ya. Nanti aku balik lagi. Aku mau nganterin Mang Malik ke kamarnya biar istirahat, bisik Pepeng yang disambut dengan anggukan Freddy. Setelah Pepeng dan Malik meninggalkan Freddy seorang diri, keadaan di ruang tengah jadi kembali sunyi. Tak ada percakapan, hanya suara katak yang terdengar nyaring berbunyi. Freddy merasa sangat lelah sehingga ia menyandarkan tubuhnya pada dinding yang terbuat dari anyaman bambu. Pandangannya terasa kosong meski tertuju pada langit-langit. Sekali lagi ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya memejamkan mata. Keesokan paginya, Malik, Freddy serta Pepeng pergi berziarah ke makam Sukana dan Warsih di dusun sebelah. Di sana, mereka sama-sama mengaturkan doa bagi arwah pasangan suami istri tersebut. Malik tampak sudah kembali tegar, meski raut kesedihan masih terlukis jelas di wajahnya. Sambil berjalan pulang, Freddy pun iseng bertanya pada Malik, "Bang Malik, apa jembatan itu sampai sekarang masih rawan begal?" Malik dan Pepeng saling bertatapan lalu sama-sama tersenyum kecil. Tak lama kemudian Mang Malik menjawab pertanyaan itu. Sudah tidak ada lagi begal atau rampok di jembatan itu sebab pelakunya sudah dibekuk warga bersama aparat. Mendengar penjelasan singkat dari Malik tersebut, dengan spontan sikut Freddy menyenggol lengan Pepeng. Tuh, denger nggak kata paman kamu barusan? Jembatan itu sekarang udah aman. Terus kenapa waktu itu kamu malah nyuruh aku nunggu di depan jembatan? Celetuk Freddy ketus. Ini anak, itu jembatan memang sudah aman dari begal, tapi kelakuan dedemitnya itu yang gak tahan, balas Pepeng. Hah? Maksudmu jembatan itu angker? Freddy kembali bertanya yang segera dibalas anggukan oleh Pepeng. Tapi kata si ibu warung jembatan itu gak angker, bantah Freddy dengan wajah kebingungan. Ya jelas aja dia bilang gak angker. Ya orang dia justru yang sekarang bikin tempat itu jadi angker, saut Pepeng. Pepeng, jaga mulut kamu, sergam Malik dengan raut wajah serius. Pepeng tertunduk penuh rasa sesal. Begitu pula dengan Freddy yang turut bungkam. Ia menyadari kehilafan tutur katanya barusan, terlebih orang yang dimaksud sudah meninggal dunia. Sukana dan Warsih adalah orang-orang yang berhati bersih. Kalaupun kemarin mereka memperlihatkan wujudnya pada Freddy, toh mereka tidak sampai mengganggu apalagi mencelakai. Sambung Malik lagi. Ya Mang, bener Mang. Justru mereka menahan saya ngelewatin jembatan itu seorang diri sampai akhirnya kalian datang. Ya cuma aja saya keburu ketakutan sampai-sampai bayangan kalian kelihatan seperti setan. Freddy mendukung ucapan Malik. Jadi kalau barusan Mang Malik bilang mereka adalah orang baik-baik, saya sangat percaya Mang. Lanjutnya lagi.
Iya sih, kalau itu aku juga setuju. Soalnya dulu mah aku sering dikasih pisang goreng kalau lewat depan warung Biwar sih. Sayang, mereka harus meninggal dengan cara yang tragis. Pepeng menimpali. Sudah, yang sudah tiada biarlah tenang di alam baka. Kita hanya bisa mendoakan Sukana dan Warsih agar keduanya mendapat maghfirah dari Gusti Allah. Tutup Malik. Amin. Saud Freddy dan Pepeng berbarengan. Setelah percakapan itu usai, mereka pun kembali melanjutkan langkah kakinya. Sengaja Malik memilih jalur di sisi sungai karena Freddy ingin melihat keadaan warung milik Sukana dan Warsi. Malik tak merasa keberatan dan memenuhi keinginan pemuda tersebut. Pijar mentari pagi masih berbagi kehangatan. Lalu sembilir angin memupus bulir-bulir embun yang tersisa di tepi daun. Sepasang tupai di atas dahan tampak berlarian mencari biji kenari. Ketiga lelaki tadi terlihat menyusuri jalanan di tepi sungai. Nampak jembatan gantung dari kejauhan. Begitu pula dengan bangunan bekas warung Sukana dan Warsi di seberangnya. Freddy melirik ke arah warung, tempat dirinya mengalami hal di luar jangkauan logika. Dalam keadaan terang seperti itu, matanya bisa melihat atap bangunan tadi yang roboh, demikian pula dengan dinding biliknya yang sudah rusak. Kondisinya benar-benar memprihatinkan, sangat berbeda dengan apa yang dilihatnya tadi malam. Meski masih ada perasaan takut bila ia mengingat kejadian tersebut, namun ia merasa sangat bersyukur sebab kehadiran Sukana dan Warsi bukan untuk mencelakai dirinya. Selesai. Wah, luar biasa. Kisah dari Bang Ali nggak pernah gagal, ya, nggak pernah gagal. Dan di sini bagaimana seorang Freddy ya yang ingin main ke rumah teman SMP-nya yaitu Pepeng harus dihadapkan pada sesuatu yang benar-benar kejadian di luar nalar ya. Ya kalau kalau tapi ini sedikit dari saya pribadi ya tentang kisah barusan di mana menurut saya Freddy ini seperti mendapat teguran lah ya karena kan Freddy kayak terkesan apa ya? Terkesan meremehkan gitu padahal Pepeng sudah mengingatkan terus para penumpang di angkot juga sudah mengingatkan bahkan supir angkotnya rela loh untuk balik lagi nggak bang kalau mau balik lagi ayo maksudnya tujuan mereka tuh supaya ini udah malam gitu loh udah malam jangan ke sana dan sehingga dia nekat ke sana Freddy ke jembatan gantung itu di situ di warung itulah dia mendapatkan semua kejadian horornya dan menurut saya di sini Sukana dan Biwarsi ya itu lebih kepada apa ya kayak kayak ingin menyelamatkan dia jadi ya nanti aja dulu atau tunggu dulu kedatangan Pepeng dan Malik dan bahwa sebenarnya Sukana dan Wasi adalah korban dari begal yang pernah dulu menghabisinya. Luar biasa sekali kisahnya. Bang Ali keren pakai banget dan memang saya juga dulu sering ya beberapa kali tuh datang ke Bogor pedalaman yang mana memang masih asri banget banyak sungai-sungai jernihnya dan hawa perkampungannya masih enak banget. Jadi memang cocok sih untuk liburan dan Freddy mungkin ingin melepaskan penat ke sana ke rumah Pepeng yang mana Pepeng adalah teman dari masa kecilnya dan di endingnya tuh dia melihat, oh iya beneran tuh warung itu nggak ada dan Malik paman daripada Pepeng ternyata adalah teman atau sahabat dari Sukana semasa hidupnya dulu dan dia sangat tahu kejadiannya itu emang serem banget ya banyak begal-begal seperti itu teman-teman jadi ya saya juga kesel gitu ya sama begal-begal itu kenapa sih nggak dia ambil barangnya aja ya sudah udah dapat barangnya kenapa harus sampai dihabisi dan keren pakai banget kisahnya banyak sekali hikmah-hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Bang Aldi keren, asli keren banget. Makin kesini Bang Aldi ini makin bagus ya kisah-kisahnya. Ditunggu lagi Bang Aldi, semangat selalu untuk berkarya dan semoga kisah baru saya juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, punya komentar lain tentang kisah barusan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan kisah dari Bang Ali barusan silakan bisa diklik tombol like ya tombol jempol boleh juga dong di share link videonya ke teman-teman yang lain ataupun ke saudara-saudaranya agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya, Kak. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi,
Pengalaman pribadi di sini bisa dari diri sendiri ataupun orang lain ya, atau lingkungan sekitar atau keluarga. Apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh. Pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.